Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karya penulisan ilmiah. Sebelum kita memasuki lebih jauh, kita harus tahu apa penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah itu kegiatan menulis yang di dalamnya didasari oleh pemikiran yang menggunakan logika dan dapat diverifikasikan dengan benar. Dan selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat penulisan ilmiah. Apa sih gitu kan manfaat penulisan ilmiah bagi kita itu? Dan yang pertama itu bisa meningkatkan kemampuan kita untuk mencernakan atau ide-ide atau pemikiran, gagasan mungkin melalui tulisan secara sistematis dan nyata. Dan yang poin yang kedua, mengembangkan keterampilan membaca secara efektif gitu kan. Karena sebelum menulis, seseorang itu harus terlebih dahulu kan membaca sejumlah rujukan yang memiliki referensi dengan topik yang dibahasnya. Terus yang ketiga, harus memiliki keterampilan mencari sumber-sumber informasi melalui referensi yang benar dan tepat. Selanjutnya, ketika kita sudah tahu nih kan manfaatnya karya penulisan ilmiah untuk kita gitu, kita harus tahu ciri-cirinya karya ilmiah itu seperti apa. Dan yang pertama ini adalah sistematis. Sistematis itu susunan teks dalam karya tulis ilmiah itu dibuat harus teratur, harus tersusun supaya sang pembaca tidak bosan dengan karya-karya ilmiah yang lainnya gitu, supaya sang pembaca itu lebih tertarik. Oh, ini saja penulisannya itu teratur dan rapi, nanti gimana ya, pasti ceritanya bagus gitu. Nah, dan yang kedua dari ciri-ciri karya tulis ilmiah ini adalah faktual, harus faktual. Kebenarannya itu, kalau faktual itu harus kebenarannya itu harus didasari pada kenyataan. Ini loh, yang nyatanya ini gitu kan. Kenyataan yang sesungguhnya, tidak imajinasi dengan imajinasi dengan pemikiran kita, harus dengan kenyataan yang nyata. Ketiga, ciri-ciri karya ilmiah itu harus logis. Isi dari tulisannya itu dapat dipahami dengan benar dan akal sehat. Oh, ini loh gitu kan. Oh, seperti ini gitu. Supaya kenapa harus logis? Supaya sang pembaca itu bisa langsung mengerti apa yang kita maksudkan di dalam karya tulis ilmiah tersebut. Dan yang terakhir dari ciri-ciri karya ilmiah itu adalah harus objektif. Objektif itu kayak apa sih gitu kan? Pernyataannya itu yang ada di dalam karya tulis ilmiah itu didasarkan pada pandangan umum, bukan kayak bukan pandangan sang penulis pribadi sendiri gitu. Next, dan yang selanjutnya adalah etika dalam penulisan ilmiah. Etika dalam penulisan ilmiah itu sangat penting bagi sang pembaca dan kita sendiri sebagai penulis. Etika penulisan ilmiah meliputi tata tertib dan aturan seperti dari segi bahasa, prinsip paparan ide, dan lain-lain. Dari segi bahasa, jika kita tidak tahu, jika kita menggunakan bahasa yang tidak baku, maka sang pembaca pasti kebingungan. Apa arti bahasa ini? Apa arti bahasa ini? Makanya kita harus menggunakan bahasa yang baku. Jika tadi adalah etika dalam penulisan ilmiah, nih ada loh hukum dalam penulisan ilmiah. Hukum dalam penulisan ilmiah itu sangat penting juga bagi sang pembaca. Yang pertama itu pemalsuan. Pemalsuan adalah manipulasi bahan penelitian, peralatan atau proses atau penghilang data atau penghasil sehingga peneliti tidak terwakili secara akurat dalam catatan penelitian. Seperti itu. Selain pemalsuan, ada lagi loh yang lebih berbahaya, yaitu sang plagiat, yaitu adalah pencuri gagasan atau pencuri pemikiran, ide seperti itu, kata-kata, kalimat atau hasil penelitian orang lain dan menyajikan seolah-olah sebagai karyanya sendiri gitu. Plagiarisme itu dapat dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Melakukan tindakan menjiplak karya orang sengaja atau tidak sengaja itu juga plagiarisme.
Dan yang terakhir nih, hukum dalam penulisan ilmiah itu ada yang namanya fabrikasi. Next, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini yang terakhir, yang paling terakhir adalah mencari referensi yang benar. Yang pertama itu kita harus pastikan pencarian publikasi yang terbaru dan terakurat. Jangan lupa mencantumkan nama sumbernya. Dan sekaligus pastikan sumber referensi itu jelas dan tidak ada penjiplakan. Terima kasih.